Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nadia dengan NIM 1907030110. Di sini saya akan memaparkan ringkasan dari webinar series 2, yaitu tentang biodiversitas akuatik Sungai Mahakam. Tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester saya dengan MK Ekologi Perairan, dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi, MSI. Baik, yang pertama, Sungai Mahakam adalah sungai terpanjang kedua di Indonesia. Panjangnya mencapai 920 km. Luas daerah aliran Sungai Mahakam adalah 77,95 km. Sungai Mahakam melewati 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Malinah, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Kota Samarinda. Terus bagian tengah daerah pengalirannya melewati dataran rendah dengan danau-danau berhutan rawa berjumlah lebih dari 100 danau. Ada 3 danau utama, yaitu Danau Semayang, Danau Melintang, dan Danau Jempang. Danau Semayang dan Danau Melintang itu mempunyai hubungan melalui celah sempit kedalaman sekitar 7-9 meter. Danau Semayang, Melintang, dan Jempang berperan penting dalam pengendalian banjir yang terjadi pada Sungai Mahakam. Ketiga danau tersebut berfungsi sebagai daerah resapan atau penghambat lajunya air menuju outlet ke Sungai Mahakam. Berbagai kegiatan berlangsung di Das Mahakam. Yang pertama ada sebagai transportasi kapal penumpang dan barang, penangkapan ikan, pemukiman, pertanian sawah dan ladang, pembalakan hutan, perkebunan kelapa sawit, dan sebagai tambang batu bara, minyak, dan gas alam. Kemudian berbagai kegiatan berlangsung di Das Mahakam memberi dampak, yaitu yang pertama erosi yang berlanjut pada sedimentasi, pendangkalan, penyusutan debit air besar-besaran, banjir, dan bisa menjadi pencemaran air, yaitu kualitas airnya berubah. Jumlah spesies yang ditemukan ada banyak variasinya di Sungai Mahakam. Yang pertama ada 147 spesies di Mahakam, 33 spesies di Samayang dan Melintang, 80 spesies di mangrove, 24 spesies di Danau Semayang, 131 spesies di Delta Mahakam, 21 spesies di Tanjung Una, dan 26 spesies di Mahakam Hulu. Ada beberapa ikan endemik di Sungai Mahakam. Endemik ini dia sangat tinggi karena distribusi geografis sangat unik. Sejarah geologis menunjukkan sungai ini terisolasi, tidak pernah terhubung dengan sungai lain pada zaman es. Endemiknya banyak ritron, belum diketahui penelitian, banyak di daerah potaman atau hilir. Nieuwenhuil tahun 1896 menyusuri Mahakam, terdapat 97 spesies. Popta tahun 1906 melaporkan ada 40% ikan endemik. Weber tahun 1919 dan De Biosfort tahun 1951 serta Kotelat tahun 1994 melaporkan endemisme sekitar 10%. Spesifikasi peralatan yang digunakan adalah peralatan yang umum, tidak dilengkapi peralatan khusus. Contoh bagaimana mendapatkan ikan kecil, misalnya seperti Piodas cypris progentica, yaitu panjangnya maksimal 7,9 mm. Contoh ikan endemik di Sungai Mahakam yaitu ada Leucassis reducala, Ompomyostoma, dan Osteochilus besnensis.
Aspek biologis yaitu meliputi makanan, reproduksi dan sebarannya per spesies masih terbatas pada spesies tertentu di area tertentu. Terus kemudian interaksi antara populasi belum disentuh. Tingkah laku seperti ruaya belum diteliti. Perkembangan hidup awal sama sekali belum terperhatikan serta daerah hulu belum tersentuh. Pada aspek konservasinya, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatannya, spesies yang perlu dilindungi itu spesies yang sudah menurun karena penangkapan, spesies yang peka terhadap pencemaran, spesies yang habitatnya sudah rusak atau berubah, kemudian spesies yang hanya hidup habitat spesifik, dan spesies yang endemik. Kemudian spesies yang dilestarikan itu yaitu spesies yang masuk dalam daftar merah IUCN. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.